Ayo kawan pergi ke sekolah minggu, segera ganti baju. Jangan buat Tuhan selalu menunggu. Bawa Alkitabmu, nyanyi buat Tuhan, tepuk buat Tuhan, juga beri persembahan. Dengar firman Tuhan, hafal firman Tuhan, semakin serupa dengan Tuhan. Shalom adik-adik semuanya, apa kabar kalian semuanya? Kak Sama berharap kalian semuanya sehat ya. Papa mama kalian juga sehat semua ya, amin. Nah, kita hari ini akan memulai untuk memuji dan menyembah Tuhan dan akan mendengar firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita sama-sama nyanyikan satu pujian dulu. Kita akan katakan nyanyi dan bersolatlah bagi Tuhan. Mari adik-adik sekalian kita berdoa bersama untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, terima kasih buat anugerah Tuhan sehingga kami masih boleh sehat di pagi hari ini. Sekarang kami mau memuji, kami mau menyembah Tuhan. Biarlah Tuhan disenangkan lewat pujian kami dan terlebih bisa kami mendengar firman Tuhan. Biarlah Tuhan boleh berbicara dari hati ke kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua yang percaya katakan amin. Ya, saya lagi sama mau memberikan salam shalom. Ya, semuanya bersukacita, amin. Ya, mari kita masuki gerbangnya dengan hati yang mengucap syukur sebab Tuhan yang menggirakan kita selalu. Yeay. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur,
bersuka sebab dia girakanku. Oh, oh, dia girakanku. Oh, dia girakanku. Ku bersuka sebab dia girakanku. Sekali lagi katakan, dia girakanku. Oh, dia girakanku. Ku bersuka sebab dia girakanku. Oh, oh, dia girakanku. Oh, dia girakanku. Ku bersuka sebab dia girakanku. Ku bersuka sebab dia girakanku. Ku bersuka sebab dia girakanku. Amin. Dia bukan Allah yang senantiasa menggirakan kita, tapi dia juga adalah Allah yang dahsyat. Pujian ini ya, dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjungi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemunyaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Nama siapa? Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung. Katakan, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Oh, kemuliaannya disaksikan, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Nama siapa? Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allah dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allah dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allah ku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allah ku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allah ku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, kami tinggikan namamu. Allah ku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Oh, tinggikan, tinggikan namamu. Oh, tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Amin ya. Anak-anak, siapkan persembahannya. Kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Sebelumnya mari kita akan angkat tangan, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Allah Bapa kami yang di surga yang dahsyat, kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan, atas berkat Tuhan lewat Papa Mama kami yang Kau berikan pekerjaan sehingga kami berkecukupan Tuhan, dan lewat kesehatan yang Kau berikan kami mengucap syukur. Kiranya kami memberikan dengan senang hati, dengan hati yang mengucap syukur, dan biarlah Tuhan berkenan menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memberikan persembahan ini dengan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dengan baik, dengan benar. Kita akan hormati Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan lewat Kak Dwi ya. Mari kita mau katakan firman Tuhan, ku dengar dan ku tanam di hatiku. Firman Tuhan ku dengar
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini, buat penyertaan Tuhan, buat kebaikan Tuhan. Kami boleh merasakan kesehatan dan kekuatan, kami boleh memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan pagi hari ini kami boleh bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, sekalipun kami berada di rumah masing-masing, Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyertai, sehingga apa yang boleh kami kerjakan, kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, bila firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami, dan kami percaya bahwa Tuhan Yesus selalu memberkati dan menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan pemberitaan firman ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semuanya, apa kabarnya hari ini? Saya percaya bahwa kita semua berada dalam keadaan sehat. Ya, puji Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah memasuki bulan yang ke-8 ya, bulan Agustus. Sekalipun kita juga sedang berada dalam situasi yang tidak menyenangkan, kita harus semuanya di rumah, tetapi mari kita tetap percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Adik-adik ingat, kalau kita memasuki di bulan Agustus ini berarti kita memasuki bulan-bulan kemerdekaan ya, di mana bangsa Indonesia sudah melewati berbagai macam rintangan. Kalau adik-adik pernah mendengar atau pernah belajar dari sejarah Indonesia ya, dulu bangsa Indonesia mengalami banyak penjajahan, mengalami banyak hal yang terjadi yang harus diperjuangkan untuk meraih sebuah kebebasan ya. Akhirnya dengan perjuangan, dengan semangat para pahlawan, semua yang sudah diperjuangkan itu membuahkan hasil, yaitu dengan kemerdekaan ya. Sudah 75 tahun bangsa Indonesia ini merdeka ya di tahun ini. Nah, di tengah-tengah situasi yang seperti itu, tentu kita juga pernah membayangkan bahwa betapa beratnya perlawanan, perjuangan yang mereka hadapi pada waktu itu. Nah, bangsa Indonesia berjuang untuk berdiri menjadi bangsa yang besar, berjuang untuk menjadi bangsa yang merdeka, terlepas dari jajahan. Nah, di dalam kehidupan kita pun juga kadang kita juga pengen ya merdeka. Setiap diri kita juga seringkali kita juga pengen merdeka ya. Kak Dwi ingat ketika kecil, Kak Dwi selalu membayangkan bahwa nanti kalau besar pengen menjadi yang kayaknya pengen cepat sekali menjadi orang yang besar, itu kayaknya lebih enak. Menjadi orang yang lebih dewasa itu kayaknya lebih enak. Dan itu semua yang kita impi-impikan ya. Ketika kita masih anak-anak, kita selalu menginginkan bahwa menjadi orang dewasa itu enak, mandiri, pengen melakukan semuanya sendiri dan sebagainya. Nah, itu kadang juga menjadikan kita untuk bagaimana kita harus menjalani kehidupan ini. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kita mau belajar dari satu kisah tentang seorang anak ya. Mari kita buka Alkitab dulu, adik-adik yang dikasihi Tuhan. Kita mau buka Alkitab kita di dalam kitab Lukas pasal yang ke-15. Kitab Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-13. Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-11 sampai yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Yesus berkata lagi, "Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, 'Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku.' Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana, ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya." Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita tentu sudah pernah mendengar cerita tentang anak yang hilang. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, coba kita mau perhatikan nih kisah tentang anak yang hilang, di mana ada bapak punya 2 orang anak ya. Nah, bapak ini punya 2 orang anak. Suatu hari si anak bungsu itu meminta kepada bapaknya, "Bapak, berikanlah hakku." Ya, si anak bungsu ini meminta bagiannya. Kalau kita tahu bapaknya ini adalah orang tua yang sangat kaya ya, orang tua yang mungkin sangat berada, memiliki harta yang mungkin cukup banyak, sehingga si anak bungsu ini mungkin mulai berpikir, oh iya, kalau aku punya uang sendiri, aku punya uang dari meminta bapakku, aku bisa melakukan semuanya.
aku bisa hidup dengan enak. Nah, akhirnya dengan kesungguhan hatinya dia pengen, pokoknya aku harus mendapatkan bagianku. Dan dia minta kepada bapaknya, "Bapak, berikanlah hakku, berikanlah yang menjadi bagianku, supaya aku bisa menikmatinya." Nah, lalu firman Tuhan juga berkata bahwa bapaknya itu akhirnya membagikan harta itu kepada anaknya. Dan si bungsu ini mendapatkan bagiannya. Nah, si bungsu ini mendapatkan bagiannya dari apa yang sudah dia miliki. Ya, bapaknya tadi sudah ngasih bagiannya dan dia menerima bagiannya. Nah, kira-kira setelah dia menerima bagiannya, apa yang harus dia lakukan? Ya, tentu saja karena dia pengen menikmati semuanya, dia pengen hidup lebih enak dalam pikirannya, dia akhirnya menjual semua bagiannya. Yang menjadi bagiannya dia jual. Ya, dia jual semuanya, akhirnya dia mendapatkan uang yang sangat banyak. Dan setelah uang itu terkumpul, dia punya uang yang banyak itu, sudah semua dari bagiannya itu dijual, dia akhirnya pergi meninggalkan bapaknya. Nah, dia pamitan kepada bapaknya, "Bapak, saya sudah punya uang banyak. Sekarang waktunya saya pergi, saya mau menikmati apa yang menjadi bagianku, apa yang menjadi hakku." Nah, akhirnya dia pergi meninggalkan orang tuanya. Dia sudah tidak mau lagi tinggal bersama orang tuanya. Padahal di rumah orang tuanya banyak sekali pegawai-pegawainya yang bisa membantu dia, bisa melakukan banyak hal. Tetapi dia pengen hidup keluar dari rumah, pengen hidup sendiri, pengen menikmati hartanya sendiri. Pokoknya dia pengen melakukan semuanya sendiri. Nah, setelah dia pergi meninggalkan orang tuanya, dia ingin menikmati kehidupan yang dipikirnya itu adalah kehidupan yang bebas, yang merdeka bagi dia. Dia melakukan semuanya dengan sesuka hatinya. Dia mulai berpesta pora, ya. Dia mulai mabuk-mabukan. Dia mulai menikmati kehidupan yang menurut dia pokoknya ini menyenangkan bagi dia. Pokoknya dia pengen menikmati semua dari hasil uang yang dia dapatkan tadi dari bapaknya. Apapun yang dia ingin lakukan, apapun yang ingin dia kerjakan, dia pokoknya melakukan itu sesuka hatinya tanpa memikirkan banyak hal. Tanpa memikirkan apa yang akan terjadi berikutnya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah ini semua itu adalah kemerdekaan yang Tuhan mau dalam hidup kita? Apakah kemerdekaan itu kita keluar dari kehidupan seperti yang biasanya kita menikmati semuanya tanpa ada aturan, tanpa ada larangan, tanpa ada nasihat-nasihat. Pokoknya aku pengen melakukan semuanya sendiri sesuai dengan kemampuanku, sesuai dengan apa yang aku mau. Apakah seperti itu kemerdekaan yang sejati itu? Nah, seringkali banyak orang yang juga memakai gambaran ini dari cerita anak yang hilang ini. Oh, ternyata kemerdekaan itu adalah bebas, keluar dari rumah menikmati semuanya. Tapi bukan itu yang sebenarnya. Kemerdekaan yang sejati itu adalah ketika diri kita atau hidup kita mempunyai kemampuan untuk melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Kita merdeka bukan karena kita tidak lagi ada aturan, tidak lagi ada yang memerintah, tidak ada lagi yang orang-orang yang ngomelin kita A sampai Z. Bukan itu kemerdekaan itu. Bukan hanya kalau kita melakukan sebebas-bebasnya, kita keluar ke sana kemari tanpa harus ada orang yang ngasih tahu itu benar atau enggak, atau semuanya lah pokoknya yang ingin kita lakukan. Bukan seperti itu. Tapi kebebasan kita adalah di mana kita memiliki kemampuan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki, melakukan apa yang Tuhan mau. Kita melepaskan segala keegoisan kita. Kita melepaskan segala keinginan daging kita. Kita melepaskan semua apa yang menjadi keinginan diri kita. Dan kehendak Tuhan yang harus kita lakukan dengan kita belajar terus-menerus. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, coba kita bayangkan dalam kehidupan kita. Apakah sebenarnya kemerdekaan itu dalam diri kita? Apakah sebenarnya kebebasan yang sejati dalam diri kita? Tentu setiap kita dari
mungkin yang masih anak-anak, bahkan sampai orang tua sekalipun, menginginkan yang namanya kemerdekaan di dalam dirinya. Tapi kemerdekaan apakah yang ingin Tuhan mau? Kemerdekaan seperti apakah yang Tuhan mau? Bukan kemerdekaan yang semaunya kita, tapi kemerdekaan yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Adik-adik yang kasih oleh Tuhan, coba kita renungkan bahwa Tuhan Yesus yang selalu menolong dan memberkati kita itu sudah membukakan begitu banyak hal dalam diri kita. Ya, Tuhan sendiri yang berfirman dalam kehidupan kita bahwa Dialah yang memerdekakan kita. Dialah yang membuat kita itu sebenarnya menjadi orang-orang yang merdeka. Ayo kita mau baca lagi firman Tuhan. Kita mau buka di dalam kitab 1 Yohanes. 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-20 dikatakan di sana. Akan tetapi kita tahu bahwa Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam Anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Nah, firman Tuhan sudah berkata dengan jelas bahwa Tuhan sudah datang kepada setiap kita. Tuhan melalui Yesus Kristus turun ke dalam dunia untuk membebaskan kita, untuk memberikan kebenaran kepada kita supaya kita terbebaskan dari belenggu dosa. Supaya kita terbebaskan dari segala dosa yang membelenggu kita, yang merintangi kita untuk kita menjadi orang-orang yang merdeka. Kadang hati kita, pikiran kita masih terbelenggu dengan berbagai macam perasaan-perasaan takut, perasaan-perasaan khawatir, perasaan-perasaan gelisah dan sebagainya. Yang akhirnya membawa kita tidak memiliki damai sejahtera. Dan akhirnya kita bisa kehilangan saja akal kita untuk melakukan sesuatu, untuk melakukan dosa. Tetapi dengan kehadiran Yesus yang turun ke dalam dunia ini, menolong kita untuk kita menjadi orang-orang yang hidup di dalam kebenaran Tuhan. Tadi dikatakan bahwa kita harus tinggal dalam kebenaran, supaya kita itu mengenal yang benar itu, supaya kita hidup di dalam kebenaran itu. Dan itu kita bisa temukan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu kita bisa temukan di dalam Yesus Kristus yang mengajari kita, yang menuntun kehidupan kita. Kita mau baca lagi di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-31 sampai yang ke-32. Dikatakan di sana, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, adik-adik, jadi arti kebenaran itu bukan semaunya kita. Arti kebebasan itu bukan kehendak kita, keinginan kita pengen melakukan A sampai Z karena kita senang. Untuk melakukan banyak hal karena kita senang, ya, tanpa menghiraukan banyak hal. Tetapi kemerdekaan atau kebebasan yang Tuhan berikan itu adalah ketika kita mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu kita dapatkan di dalam Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan pada pagi hari ini, mari kita belajar bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah Tuhan pilih dalam kehidupan kita untuk percaya, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana sih kita mendapatkan kemerdekaan itu bisa datang ke dalam hidup kita? Bagaimana kita bisa mendapatkan kemerdekaan itu supaya hidup kita dipimpin oleh Tuhan dan kita bisa melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita? Yang pertama, dalam firman tadi dikatakan, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Yang pertama yang harus kita pegang yang menjadi dasar kehidupan kita untuk kita merdeka adalah tetap teguh dan percaya kepada Tuhan Yesus. Tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah menebus dosa kita. Tidak ada Allah lain yang sanggup menebus dosa kita. Tuhan Yesus turun ke dalam dunia menebus dosa kita, mencurahkan darahnya untuk menebus kita. Itulah alasan kita untuk kita percaya kepada Tuhan. Bahkan kalau kita baca firman Tuhan, banyak sekali hal yang bisa kita percayai. Banyak hal yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita.
bahkan orang-orang sebelumnya yang tercatat di dalam firman Tuhan. Tuhan sudah menunjukkan banyak sekali kejadian-kejadian yang luar biasa. Melalui karyanya yang mati di kayu salib, melalui karya mujizat Tuhan, melalui banyak hal yang Tuhan kerjakan, menolong banyak orang, dan segala sesuatu yang sudah Tuhan kerjakan melalui kehidupannya. Kita bisa temukan itu di dalam firman Tuhan. Apakah itu kurang membuat kita percaya kepada Tuhan? Apakah itu membuat kita ragu-ragu untuk percaya kepada Tuhan? Saya pikir tidak, ya. Kita semua pasti semakin hari semakin percaya pertolongan Tuhan semakin nyata di dalam kehidupan kita. Pertolongan Tuhan membuat kita menjadi semakin percaya bahwa ada kuasa yang jauh lebih besar, ada kuasa yang jauh lebih dahsyat yang menolong kita, yang memberkati kita, terlebih di dalam situasi-situasi seperti ini. Hampir 5 bulan kita menghadapi pandemi ini. Mungkin adik-adik sudah nggak betah di rumah. Mungkin adik-adik sudah bosan, pengen keluar, pengen melakukan banyak hal. Tetapi mau nggak mau kita harus tetap berada di rumah. Ya, sekalipun mungkin kita ada waktu-waktu keluar dengan kegiatan-kegiatan yang penting. Selama 5 bulan masa kita di dalam rumah terus? Nggak mungkin, ya. Mungkin sesekali kita keluar kemana gitu. Itu melakukan hal yang penting. Nah, tetapi di dalam situasi yang seperti ini, kadang kita juga pengen kebebasan nih. Kadang kita pengen melakukan banyak hal yang mungkin pernah dulu kita lakukan, kita pengen melakukan itu. Karena kita terbelenggu sekarang, terbelenggu oleh situasi. Kita tidak boleh kemana-mana, kita dilarang kemana-mana. Kalau kemana-mana pun kita harus menggunakan aturan A sampai Z, ya. Kita harus pakai masker, harus sering cuci tangan. Kita harus jaga jarak dan sebagainya. Itu yang harus kita lakukan. Nah, di tengah-tengah itu, mari kita tetap percaya bahwa Tuhan menolong kita. Bahwa kita tetap berharap bahwa situasi ini akan segera kondusif dan kembali seperti sedia kala. Kita percaya kepada Tuhan. Tuhan sanggup melakukan mujizatnya. Kalau kita ingat, ya, pada waktu Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, terjadi banyak tulah-tulah sedemikian rupa. Tapi Tuhan menolong umat Israel. Mari kita juga percaya bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit ini, Tuhan juga tetap menolong kita. Tuhan akan menyatakan mujizatnya bagi kita, dan kita semua akan menikmati berkat kemurahan Tuhan, dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Oleh karena itu apa? Kita tetap percaya kepada kehendak Tuhan. Kita tetap percaya kepada apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan setiap kita. Itu yang pertama yang menjadi dasar kita, bahwa mari kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kemudian yang kedua, di dalam ayat yang masih sama, di dalam ayat yang ke-31 dikatakan, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Nah, untuk mendapatkan satu kemerdekaan yang sejati, mari kita belajar untuk apa? Menjadi murid Tuhan. Menjadi seorang murid. Kalau adik-adik di sekolahan belajar dari guru, ya. Ketika tidak bisa, nah kita mungkin bertanya. Kalau situasi seperti ini, kita mungkin bertanyanya kepada orang tua kita. Atau mungkin adik-adik yang punya guru les, bertanya kepada guru les. Ketika kalian tidak bisa dan bertanya, akhirnya dijelaskan, itu akan menjadi bisa. Kita akan belajar, oh iya, yang tadinya tidak bisa, sekarang kita menjadi bisa. Nah, itulah. Seorang murid adalah orang-orang yang mau belajar. Kalau kita adalah murid Kristus, guru kita adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus yang mengajar kita, mendidik kita, untuk kita tetap semakin setia, untuk kita belajar untuk melakukan kehendak Tuhan. Ya, contohnya, kalau kita mau belajar untuk menjadi anak-anak yang sabar, Tuhan, aku pengen jadi anak yang sabar. Nah, kita pasti mungkin ada banyak sekali ujian-ujian di sekitar kita, menguji apakah kita sabar atau tidak. Atau mungkin kita sedang belajar untuk aku mau rajin berdoa. Nah, ketika aku mau rajin berdoa, menyiapkan waktu untuk berdoa, ada saja gangguannya. Mungkin bisa saja, oh PR-nya terlalu banyak, jadi waktunya harus mengerjakan PR. Atau juga mungkin acara televisinya bagus, atau bahkan sedang main game dan sebagainya, media sosial, Instagram dan sebagainya sedang mengikuti itu, akhirnya terganggu. Nah, komitmen kita bagaimana? Kalau kita mau belajar untuk berdoa, ya kita harus menekan sedikit ego kita dari berbagai macam hal tadi, menyiapkan waktu untuk berdoa. Nah, menjadi seorang murid berarti kita belajar dari Tuhan Yesus sendiri. Tuhan itu yang akan menolong kita.
yang akan menuntun kita, mengajari kita supaya kehendak kita semakin mendekati kehendak Tuhan. Bukan apa yang kita mau, tetapi yang Tuhan mau. Jadi seiring dengan berjalannya waktu, kita belajar terus-menerus, Tuhan yang menolong dan memberkati kita, menuntun kepada kehendak Tuhan. Tadi kemerdekaan itu adalah apa? Kemampuan untuk melakukan apa yang sudah Tuhan inginkan atau Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Apa yang sudah Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita. Itu kemerdekaan yang sejati. Bukan kehendak kita, tetapi kehendak Tuhan. Dan yang terakhir adalah, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dan ketika kita belajar dari Tuhan Yesus, maka kita akan hidup dalam kebenaran. Ya, setiap hari kita belajar, nah, lama-kelamaan kita akan mendekati kehendak Tuhan, mendekati kebenaran Tuhan itu. Yang mungkin kadang kita sering jatuh, tapi kita bangkit lagi, kita belajar lagi, dan kita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Kalau kebenaran firman Tuhan itulah yang menolong kita untuk memerdekakan seluruh kehidupan kita. Adik-adik yang dikasih Tuhan, teman-teman semua, mari kita belajar bahwa hidup kita adalah hidup yang dimerdekakan oleh Tuhan, bukan karena keinginan kita sendiri, tetapi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang menjadi ayat mas kita pada pagi hari ini, yaitu di dalam ayat yang ke-32 tadi. Yohanes 8 ayat 32 dikatakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kalau kita tahu kebenaran, maka kita akan merdeka. Kemerdekaan yang sejati datang daripada Tuhan, datang daripada Yesus, menolong hati kita, memberkati hati kita, dipenuhi dengan damai sejahtera, dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kita. Jadi ingat adik-adik semuanya, kemerdekaan sejati itu adalah kemerdekaan yang datang dari Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, melakukan apa yang sudah Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita, bukan kehendak kita sendiri, bukan melakukan sebebas-bebasnya sesuai dengan keinginan kita, tetapi sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, biarlah pada pagi hari ini firman Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur bahwa Tuhan selalu menolong dan memberkati kami. Tuhan yang selalu menolong menyertai kehidupan kami. Jadikan kami anak-anak-Mu yang memiliki kemerdekaan yang sejati Tuhan dalam hati kami. Biarlah hati kami diperintah oleh Tuhan. Hati kami dikendalikan oleh Tuhan. Pikiran kami dikendalikan oleh Roh Kudus. Sehingga kami boleh menikmati kebenaran firman Tuhan. Kami boleh menikmati kebenaran Tuhan. Dan kami menjadi anak-anak Tuhan yang dimerdekakan. Kami merdeka atas belenggu dosa. Kami merdeka atas belenggu ketakutan. Akan belenggu kekhawatiran akan masa depan kami. Kami semuanya lepaskan ya Tuhan, karena Tuhan yang memerintah atas kehidupan kami, yang menolong kami, sehingga menjadikan kami anak-anak Tuhan yang merdeka di dalam kehendak Tuhan. Terima kasih, tuntun kami terus Tuhan, berkati kami terus dengan kesehatan, kekuatan, berkati kami terus dengan hikmat, berkati kami terus dengan pengertian yang datang daripada Tuhan, sehingga kami semakin mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ibadah kita hari ini sudah selesai. Minggu depan ketemu lagi di channel ini ya, jam 10:30 pagi. Jangan lupa kalau sudah lihat, di like, di subscribe. Oke? Thank you and God bless you. Dadah.